Kemudian untuk mendesain kompresor ini kita memanfaatkan statistical data yang ada dan kita menggunakan diagram Balje. Ciao ragazzi, benvenuto di kanal Keluarga Umar. Terima kasih sudah mengklik video kali ini, dan untuk sampean sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dan untuk yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu karena nanti akan ada video terbaru lainnya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan coba sama-sama mikir, sama-sama belajar. Ini bukan berarti saya jago ya. Cuman kita sama-sama belajar bagaimana sih cara mendesain kompresor sentrifugal. Dan untuk kompresornya sendiri ini cukup simpel, yaitu kompresor sentrifugal dengan single stage. Kemudian kita juga menggunakan MATLAB sebagai alat untuk melakukan kalkulasinya. Nah, bagaimana sih cara untuk mendesain kompresor sentrifugal yang single stage? Kita akan coba sama-sama belajar. Masalah yang akan kita bahas, kompresor yang akan kita desain memiliki requirement atau kebutuhan sebagai berikut, yakni kompresornya harus bisa menampung laju aliran massa atau mass flow rate sebesar 1,5 kg per second, dan gas yang digunakan untuk kompresor sendiri adalah hidrogen, salah satu gas mulia, dan total pressure atau tekanan totalnya sebesar 1 bar atmosfer dengan temperatur total sebesar 303 Kelvin ya. Kemudian kompresornya sendiri memiliki rasio kompresi sebesar 1,25. Nah, ada constraint atau batasan yang harus dipenuhi oleh kompresor ini, yakni kompresornya tidak diharapkan mempunyai fluktuasi laju aliran massa sebesar 10%, plus atau minus 10%. Nah, yang diperlukan, kita harus menghitung segitiga kecepatannya sepanjang blade kompresornya. Kemudian kita harus menghitung losses-nya. Kemudian kita juga harus menghitung berapa sih efisiensi blade secara overall dan juga efisiensi stage totalnya. Kemudian kalau sempat kita akan membuat sketch dari blade shape dari kompresornya. Nah, kemudian ini adalah data-data yang kita dapatkan tadi, yakni desain datanya. Untuk laju aliran massa atau mass flow rate-nya sebesar 1,5 kg per second, kemudian pressure totalnya atau tekanan total sebesar 1 bar atmosfer, temperatur totalnya sebesar 303 Kelvin, kemudian compression ratio-nya sebesar 1,25. Dan hidrogen sendiri memiliki properti atau sifat untuk gamanya. Fluid properties dari hidrogen itu gamma sebesar 1,405. Kemudian Cp heat capacity-nya 14.318 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian gas konstanta atau gas konstan atau konstanta gasnya sebesar 4.157 Joule per mol Kelvin. Dan dari data tadi kita bisa mendapatkan massa jenis awal atau rho 0-nya dengan menggunakan rumus sederhana gas dari hukum gas ideal. Kita dapatkan dari pressure dibagi dengan konstanta gas dikali dengan temperatur. Kemudian kita juga dapat debit dari gasnya, gas hidrogennya, yakni dari laju aliran massa dibagi dengan massa jenis. Kemudian kita juga bisa mendapatkan
entalpi, selisih entalpi ataupun useful work atau kerjanya sebesar Cp dikali dengan temperatur dikali dengan compression ratio pangkat gamma minus 1 dibagi gamma dikurangi 1. Dan dari sini kita bisa mendapatkan rho zero-nya, rho atau massa jenis pada waktu temperatur awal itu sebesar 0,08 kg per meter kuadrat. Kemudian debitnya sebesar 18,744 meter kubik per second. Dan ini kerjanya sebesar 2,88 pangkat 10 2,88 10 pangkat 5 joule per kilogram. Kemudian untuk mendesain kompresor ini kita memanfaatkan statistical data yang ada dan kita menggunakan diagram Balje. Kita ingin kompresor kita memiliki efisiensi sebesar 0,85. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan spesifik angular velocity atau omega S-nya sebesar 0,63 dan spesifik diameternya sebesar 4. Bisa lihat teman-teman lihat di sini. Untuk 0,85 kurang lebih kita dapatkan spesifik diameternya 4 dan spesifik angular velocity, spesifik kecepatan angular spesifiknya sebesar 0,63. Kemudian untuk kalkulasinya kita menghitung dulu impeller di inletnya. Untuk di impeller inlet kita mendapatkan tekanan dan temperatur pada saat zero atau awal, dan dari tekanan dan temperatur kita mendapatkan massa jenis. Dan untuk iterasi pertama kita mengasumsikan bahwa massa jenis yang pertama itu sama dengan massa jenis pada saat T0. Dan dari massa jenis ini kita mendapatkan Q1 dan L Euler, kerja Euler, dan juga debitnya. Dan dari Q1 dan dari L Euler kita bisa mendapatkan kecepatan angular yang merupakan fungsi dari spesifik kecepatan angular spesifik dan juga debit pada poin 1 dan juga L Euler. Kemudian kita bisa mendapatkan diameter yang merupakan fungsi dari spesifik diameter, kemudian debit pada poin 1 dan juga L Euler-nya. Kemudian di impeller inlet kita mengasumsikan bahwa alpha 1 ataupun flow angle pada impeller itu sebesar 0 derajat, kemudian tidak memiliki tangential velocity, absolute tangential velocity atau kecepatan absolut ke arah tangential, karena lajunya itu searah dengan aksis atau searah dengan sumbu, jadi tidak memiliki kecepatan tangential absolut. Dan karena lajunya searah dengan sumbu, maka alpha 1 ataupun flow angle 1 itu diasumsikan 0. Kemudian untuk di impeller inlet ini sendiri kita juga perlu menghitung R1 di tip blade-nya, di blade tip-nya, karena untuk meminimalisasi relatif Mach number pada tip. Dan bisa teman-teman lihat untuk meminimalisasi Mach number pada tip, relatif Mach number pada tip, berikut adalah rumus yang digunakan. Dan begitu kita dapatkan R1 pada tip, kita bisa menghitung B1. B1 ini merupakan selisih antara R1 pada tip dikurangi dengan R1 di hub-nya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan absolute velocity pada poin 1, yaitu pada impeller, yang merupakan fungsi dari debit, kemudian B,
dan kemudian diameter pada mid-nya. Dan jika sudah diketahui V1, maka kita otomatis bisa mengetahui peripheral speed atau U1 di setiap section, yaitu di setiap hub, tip, dan mid. Kemudian kita juga bisa mengetahui relative velocity di setiap hub, tip, dan mid. Dan juga kita bisa mengetahui beta 1 atau ya beta 1 itu di setiap hub, tip, dan mid. Dan dari sini kita bisa akhirnya bisa mendapatkan berapa sih besaran dari T1 dan juga P1, dan akhirnya kita bisa mendapatkan row 1 yang terbaru, yaitu row 1 hasil dari iterasi. Nah, itu untuk yang di impeller inlet. Nah, pada saat mendesain impeller ini sendiri ada beberapa konsiderasi atau pertimbangan yang harus diperhitungkan, take into account. Yang pertama itu biasanya ketebalan pada hub selalu lebih besar daripada tip karena adanya mechanical stress. Nah, untuk selalu mengontrol tadi relatif Mach number pada tip itu harus besarnya lebih dari 1,3. Nah, jadi tidak boleh melebihi 1,3. Kemudian rasio antara diameter hub dan diameter tip itu disarankan nilainya antara 0,3 sampai 0,7. Karena semakin besar diameter berarti viskositasnya semakin tinggi dan juga gaya geseknya semakin tinggi, dan itu artinya akan menambah kerja. Dan pada desain kita yang sudah saya lakukan kalkulasi di MATLAB, itu kita mendapatkan rasio antara diameter hub 1 pada poin 1 di impeller dan diameter tip 1 itu sebesar 0,2601 maaf, atau sebesar 0,3 kurang lebihnya. Dan ini adalah hasil di impellernya sendiri, bisa Raghazi lihat di sini. Kemudian ini adalah velocity triangle-nya atau segitiga kecepatan di masing-masing section, yakni di hub, di mid, dan tip-nya. Untuk absolute velocity-nya selalu sama, yaitu V1 di hub sama dengan V1 di mid dan sama dengan V1 di tip. Kemudian lanjut ke impeller outlet. Di impeller outlet kita mengasumsikan bahwa D2, yakni di impellernya, diameter impellernya itu sebesar 0,9 dari diameter total yang kita dapat dari spesifik diameter tadi. Kemudian kita juga udah dapatkan U2 tadi, dan juga kita bisa mendapatkan V2 ke arah tangensial yang merupakan fungsi dari kerja Euler dibagi dengan peripheral speed di outletnya, di impeller outletnya. Kemudian untuk melakukan iterasi, kita asumsikan untuk impellernya ini sendiri efisiensinya untuk iterasi yang pertama ini 1. Ini pasti mustahil karena efisiensi pasti lebih kecil dari 1. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan temperatur pada saat T2 yang merupakan fungsi dari Euler dan T1, dan temperatur T2 ini sama dengan temperatur T3 dan temperatur T4. Kemudian kita asumsikan bahwa alfa atau inlet flow angle-nya sebesar 65 derajat, dan dari alfa 2 ini kita bisa mendapatkan V2, kemudian absolute velocity di outlet, kemudian dari absolute velocity di outlet kita bisa mendapatkan absolute velocity ke arah radial yang merupakan
relative velocity ke arah radial juga, dan dari sini kita bisa mendapatkan relative velocity ke arah tangensial di outlet, dan dari relative velocity di outlet tangensial ke arah tangensial dan ke arah radial, kita bisa mendapatkan relative velocity di impeller outletnya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan B2, yaitu flow angle-nya, kemudian kita bisa dapat temperatur pada outlet, dan Mach number pada outlet, kemudian kita bisa mendapatkan reaction degree-nya. Nah, dari sini dari langkah sini kemudian kita harus menentukan tekanan statik pada outlet. Bisa ditemukan dengan menggunakan rumus ini, di mana P2 kita asumsikan merupakan P2 isentropik. Kemudian dari P2 ini dan juga dari temperatur 2 kita bisa mendapatkan massa jenis di outlet, dan dari massa jenis di outlet ini, di impeller outlet, kita bisa mendapatkan P2 yang merupakan fungsi dari laju aliran massa, kemudian kecepatan absolut ke arah radial, diameter 2, dan rho atau massa jenis di outletnya. Dan dari P2 ini kita bisa mendapatkan P total P di T2-nya yang merupakan fungsi dari Mach number, temperatur di P2, temperatur di outlet, dan juga gamma. Kemudian kita harus, karena ini kompresor sentrifugal, kita harus menghitung slip factor, yaitu pengurangan kerja karena disebabkan karena kurvatur atau karena adanya kecepatan tangensial. Dari sini kita bisa, untuk menghitung slip factor ini kita bisa mulai dengan menghitung beta average yang merupakan fungsi dari beta 1 mid dan B2. Kemudian dari sini kita bisa menghitung jumlah dari blade-nya yang dibutuhkan, dan dari jumlah dari blade kita bisa menghitung slip factor-nya. Di slip factor ini kita menggunakan Stanis correlation atau korelasi Stanis, dan dari slip factor kita bisa mendapatkan kecepatan relatif arah tangensial yang infinite, kemudian kecepatan absolut ke arah tangensial yang infinite, dan juga flow angle geometrikalnya dari impeller. Nah, untuk di impeller sendiri ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk rasio antara D1 tip dengan D2 itu disarankan 0,5 sampai 0,7, karena kurang dari 0,5 itu akan memicu pemisahan liquid, pemisahan cairan karena terkait dengan boundary layer-nya. Dan kita dapatkan rasio yang kita hitung, rasio yang kita kerjakan itu sebesar 0,5. Kemudian diffusion rasionya antara kecepatan relatif di arah tangensial dengan kecepatan relatif di outlet itu disarankan 1,1 sampai 1,8, dan kita mendapatkan 1,1. Kemudian untuk rasio B2 dengan D2 itu disarankan 0,03 sampai 0,15, karena jika D2 terlalu kecil itu Reynolds number-nya akan turun yang mengakibatkan losses-nya akan naik. Dan kalau D2 terlalu kecil juga itu artinya absolute velocity atau kecepatan absolutnya ke arah radial itu akan turun, dan menyebabkan kecepatan absolut ke arah tangensial akan naik, yang berakibat juga losses-nya naik atau kerjanya nambah juga. Kemudian alpha 2 itu disarankan antara 60 sampai 80 derajat. Jika alpha 2 terlalu tinggi, alpha 2 naik, artinya V2 ke arah tangensial itu naik, artinya kerjanya naik juga, dan artinya itu absolute velocity ke arah radial naik, dan laju aliran massa akan turun,
dan efisiensi impellernya akan turun yang akan memicu instability. Kemudian M2 disarankan tidak lebih dari 1,3 karena akan memicu shock wave jika terlalu tinggi, dan artinya kalau ada shock wave itu lossesnya akan naik dan itu akan membuat absolute velocity di impeller outlet akan naik, dan artinya menyebabkan kerjanya juga akan naik, kerja yang akan dilakukan akan naik. Kemudian untuk jumlah dari blade-nya, jika jumlah dari blade turun maka sleeve faktornya akan naik dan akan menyebabkan naiknya, bertambahnya efek Coriolis. Kemudian permukaan yang basah akan turun dan menyebabkan friction loss-nya akan turun, dan flow blockage-nya juga akan turun jika jumlah dari blade-nya turun. Dan ini hasil perhitungan untuk section impeller outlet. Dan ini adalah segitiga kecepatan di impeller outletnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung losses-nya. Nah, untuk losses sendiri ada 4 yang akan kita hitung. Yang pertama itu incident losses, yakni losses karena kinetic energy yang tegak lurus terhadap blade. Kemudian yang kedua itu ada friction losses karena gaya gesekan yang terjadi di blade-nya, di blade channel-nya. Kemudian yang ketiga itu diffusion and blade loading losses. Kemudian yang terakhir itu ada tip clearance losses. Jadi ada 4 tadi. Ada incident losses, friction losses, diffusion and blade loading losses, and tip clearance losses. Dan ini adalah hasil perhitungan untuk setiap losses-nya. Ada incident, diffusion, friction, dan clearance-nya. Nah, ketika sudah menghitung losses, langkah berikutnya adalah kita melakukan perhitungan di section fanless diffuser. Untuk kalkulasinya, kita menghitung diameter rata-rata D min-nya yang merupakan fungsi dari D3 ditambah D2 dibagi 2. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan Reynolds number-nya D3 yang merupakan fungsi dari laju aliran massa dan fungsi dari viscosity-nya, viscosity hidrogen. Ini bukan tambah ya, tapi ini dikali dengan diameter rata-rata, dan dari sini kita bisa mendapatkan nilai CF. Kemudian dari CF ini kita bisa mendapatkan V3 ke arah tangensial, dan akhirnya kita bisa mendapatkan entalpi, delta entalpi di fanless diffuser-nya. Dan ini adalah hasil perhitungannya. Kemudian di fan diffuser kita asumsikan untuk efisiensinya sebesar 0,87 dan CP-nya 0,75, sehingga dari CP ini sendiri bisa dapatkan tekanan di fan diffuser di poin 4, dan kita mendapatkan delta entalpi di fan diffuser dengan menggunakan rumus CP dikali T4 dikurangi T4 isentropik. Dan di bawah ini merupakan hasil perhitungannya dari fan diffuser. Dan akhirnya kita bisa menghitung efisiensi. Ada 2 yang kita hitung. Yang pertama itu ada impeller efisiensi. Ini bisa teman-teman lihat rumusnya. Dan juga stage efisiensi, fungsi dari selisih entalpi isentropik dibagi dengan kerja Euler, dan bisa kita lihat hasil yang didapat efisiensi rotornya sebesar 0,90999, dan eta ini merupakan efisiensi stage-nya, stage efisiensi sebesar 0,83334, jadi nggak terlalu jauh dengan efisiensi di awal dari Bell-Head diagram
yang kita harapkan 0,85. Dan ini adalah kurang lebih blade shape-nya. Saya menggunakan Inventor untuk mendesain blade shape-nya. Nah, sekarang kita coba melihat kalkulasinya di MATLAB. Ini seperti yang bisa teman-teman lihat, yang ini merupakan properti dari hidrogennya, sifat-sifat hidrogennya. Ada CP, specific heat capacity, constant pressure, kemudian ini specific heat capacity di constant volume, kemudian ini ada heat capacity ratio, gas constant, dan viscosity-nya. Kemudian ini desain datanya tadi. Kemudian ini adalah input dari Balje diagramnya tadi. Nah, yang tadi kerjanya yang dibutuhkan. Nah, untuk kalkulasinya sendiri selalu iterasi ya, artinya selalu berulang sampai convergen, sampai kita dapatkan bahwa error akhirnya, ini saya sebutkan fungsi error akhir itu lebih dari 1 pangkat 10 pangkat minus 8. Dan ini perhitungan di inlet. Ini perhitungan di outlet. Dan ini perhitungan losses-nya. Ada 4 tadi yang seperti saya sebutkan. Incident losses, clearance losses, friction losses, kemudian ada diffusion losses. Dan ini perhitungan di fanless diffuser-nya. Dan ini perhitungan di vent diffuser-nya. Dan ini adalah efisiensinya, efisiensi terakhir kita. Nah, coba kita run. Kita jalankan programnya. Dan ini adalah hasil ketika kita sudah menjalankan programnya. Ini di impeller, maaf di impeller, ini hasil di impeller inlet. Ini kecepatan velocity triangle-nya atau segitiga kecepatannya di impeller inlet, impeller outlet, velocity triangle di impeller outlet, kemudian fanless diffuser, vent diffuser, kemudian ini, ini data awalnya aja, data inisial datanya atau data awal, kemudian ini losses-nya, kemudian ini efisiensinya. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, komen, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.